Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia, selamat sore waktu Timur Tengah. Ada Mbak Tami di Bahrain, saya di Abu Dhabi. Selamat siang ya berarti di Eropa. Juga selamat pagi buat Mbak Rohmah di Amerika Serikat, di El Paso ya Mbak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan kali ini Puan Adaptif bersama teman-teman semua berkolaborasi dengan Mbak Tami dan teman-teman peserta semuanya mengadakan Coffee for Change, rahasia kolaborasi perempuan pembaharu mancanegara. Sebelumnya mohon maaf, mungkin di WIB masih belum selesai tarawih ya, karena kemarin kita juga cari irisan waktu antara WIB, kemudian Eropa dan Amerika. Jam satu-satunya yang pas itu jam segini gitu. Karena kalau misalnya enggak, ada yang masih tengah malam, ada yang masih dini hari, dan itu kan sangat enggak enak gitu ya dari ritme sirkadian tubuh. Mudah-mudahan semua ridho dan kalau misalnya memang belum selesai hal yang belum tuntas, bisa dituntaskan terlebih dahulu. Sebelumnya kita akan mulai acara ini, tapi sebelumnya saya akan share mengenai ground rules simple dari kegiatan ini. Saya izin share screen dulu ya. Jadi ada 5 ground rules yang kita terapkan di acara hari ini. Yang pertama, mute dan unmute. Jadi defaultnya semua peserta akan mute sehingga nanti narasumber Mbak Tami akan bisa fokus menjelaskan dan tidak ada distraksi. Namun jika nanti ada kesempatan untuk bertanya langsung atau berbicara, bisa di unmute. Kemudian jika memungkinkan silahkan peserta on cam, tapi kalau misalnya berhalangan silahkan tutup kamera, nggak apa-apa. Kemudian karena kita judulnya Cafe for Change, yang artinya di sini kita berdiskusi interaktif, silahkan ramaikan kolom komentar dengan feedback atau dengan respon pertanyaan atau apapun di kolom komentar atau kolom chat ya. Kemudian kita saling respect satu sama lain, dan kemudian nanti di akhir akan ada feedback yang yang bisa diisi, sudah ada formulirnya, linknya nanti diberikan di kolom komentar, presensi beserta feedback jadi satu form. Jadi nanti setelah acara Coffee for Change selesai, maka akan ada tindak lanjut di WhatsApp group mengenai feedback, sertifikat, dan sebagainya. Kemudian karena tak kenal maka tak sayang, maka saya akan memutarkan video perkenalan mengenai gerakan yang menginisiasi adanya acara ini, yaitu Gerakan Puan Adaptif. Gerakan ini memang belum lama, terbilang baru. Di 17 Agustus tahun lalu kami baru terbentuk, dan saat ini kami adalah acara perdana. Coffee for Change ini adalah acara perdana yang terbuka untuk publik, yang harapannya menjadi batu loncatan pertama untuk semakin menebar kebermanfaatan bagi para perempuan Indonesia dimanapun berada.
Yuk kita kenalan dengan tim Puan Adaptif. Tim penggerak Puan Adaptif berada di 4 negara berbeda dan di Indonesia berada di 4 kota berbeda. Ada di mana aja ya mereka? Inisiator Puan Adaptif berdomisili di Wina, Austria. WAG Manager berdomisili di El Paso, Amerika. Web Developer di Lund, Swedia. Content Creator di Helsinki, Finlandia. Operational Manager ada di Jepara, Indonesia. Program Developer di Jakarta, Indonesia. Public Relator di Jombang, Indonesia. Desainer di Malang, Indonesia. Puan Adaptif diinisiasi di bulan Agustus 2023. Selama jangka waktu 5 tahun ke depan, Puan Adaptif memiliki 3 milestone. Yang pertama, mengenai diri adaptif, berlanjut ke milestone kedua, yaitu seputar istri dan ibu adaptif. Kemudian di milestone ketiga adalah seputar makhluk sosial adaptif. Kontak kami di Instagram, Facebook, maupun website, dan yuk bergabung bersama kami menjadi perempuan adaptif terhadap perubahan. Baik, demikian tadi perkenalan dari Puan Adaptif. Semoga semakin kenal dan kita bisa sama-sama semakin adaptif ya dalam menjalani perubahan dalam kehidupan ini. Nah, acara ini tentu saja tidak akan berlangsung tanpa kontribusi, kolaborasi, dan partisipasi dari teman-teman semua, termasuk sponsorship dan media partner yang sudah bekerja sama menyambut ajakan kerja sama kami dengan baik. Dan beberapa sponsor dan media partner yang bergabung di acara Coffee for Change ini adalah yang pertama, Sayed Beauty Everyone Deserve to Shine. Kemudian ada Beauty Logic Academy, spesialis Glow Up. Ada juga The Jannah Institute, Lifelong Learning for Everyone Till Jannah. Dan yang keempat ada Berani Langsing Kue, diet bareng sobat, langsing tanpa obat. Juga ada media partner yang bergabung antara lain Rincing Desktop, wadah belajar desain yang mudah dan menyenangkan. Ada Ibu Asik, PD jadi ibu rumah tangga, dan Karinta Utami dengan ibu sekolah lagi. Terima kasih kepada sponsorship dan media partner yang sudah menjalin kerjasama. Dan ada satu video dari Sayed Beauty yang tentunya identik dengan self-care dan kehidupan sehari-hari perempuan. Mari kita simak sama-sama videonya. مسيطرة همشيك مسطرة هخليك لو شفت في شارع بنت تبص لورا أيوة أنا مسيطرة يا حتة سكرة طول ما انت معايا تمشي على هوايا أنا متكبرة. Oke, berasa banget aura Timur Tengah ya. Jadi apakah narsum kita dari Bahrain ini jadinya? Nyambung juga sponsorshipnya. Oke, kita bisa langsung masuk ke sesi utama kita. Sebelumnya mungkin teman-teman yang peserta yang baru hadir mungkin sudah bertambah cukup banyak ya. Silahkan langsung ambil tempat yang nyaman. Sebelum kita masuk ke sesi utama, saya akan kenalan dulu nih. Kita mau kenalan bareng dengan siapa sih sebenarnya narasumber kita gitu. Dari kemarin kan kita simak profilnya yang Masya Allah luar biasa. Dan tadi sempat ngobrol sebentar ya sebelum
acara dimulai dengan narasumber dan para peserta yang sudah hadir. Saya share screen dulu ya. Sebenarnya kemarin Mbak Tami udah pesan nggak usah disertain semua gitu ya. Tapi biar lengkap, aku share screen nanti. Jadi ini CV dari Mbak Tami. Masya Allah ya, pencapaian beliau yang katanya itu pencapaian dulu gitu. Tapi saya yakin pencapaian yang dulu pernah diterima itu pasti membentuk sebuah karakter yang hingga sekarang makanya bisa menebar manfaat meskipun di luar negeri untuk perempuan-perempuan Indonesia. Nah, lebih jelasnya lagi, enaknya kita baca yang kemarin di-share ya. Jadi, nah, jadi seorang Tami Asti Ulhiza, akrab disapa dengan panggilan Tami ya, Mbak. Beliau adalah mama rantau yang sementara ini berdomisili di Bahrain, kemudian merupakan co-founder dari komunitas Lab Belajar Ibu, dan merupakan Master on Biochemical Biotechnology Engineering, dan saat ini berdomisili di Bahrain. Nah, pencapaiannya sudah kita baca bareng-bareng ya, dan tentunya nggak sabar untuk langsung berinteraksi dengan Mbak Tami. Maka tanpa berpanjang lebar, kita undang bersama. Assalamualaikum Mbak Tami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Masya selamat sore, Allah. selamat pagi, dan selamat malam untuk semua teman-teman di seluruh dunia. Iya, kita sekarang eh, bener semua online di sini, tapi zona waktunya beda-beda ya. Allah. Di Yang unik Bahrain tadi jam berapa Mbak sekarang? di Bahrain sekarang jam 4.14. Mhm. Nah, di Indonesia jam berapa? Azan ya? Udah Isya ya? Udah tarawih. Dia lagi terawih, udah selesai, ada yang selesai, ada yang tergantung berapa jumlah rakaat kayaknya ya. Oh iya, benar-benar. Ada yang cepat banget, ada yang ini gitu ya. Mbak Tami gimana nih kabar di Bahrain, gimana Mbak? Sempat hujan nggak sih? Alhamdulillah sehat. Sekarang di Bahrain sudah mulai agak panas ya. Jadi Oke. kemarin-kemarin enak tuh, rasanya kayak ada di puncak gitu 20-an. Sekarang udah mulai masuk ke summer lagi jadi 30 derajat Celcius. Jadi kita summernya ini sudah Hmm? dimulai dari bulan April. Kalau di Eropa itu summer itu Juli Agustus ya. Kalau di kita Juli Agustus tuh itu puncaknya summer Nah, iya, iya, iya. sampai Oh, Juli 50. Agustus puncaknya summer malah ya. Benar, benar di sini Sampai tuh. berapa Mbak kalau di Bahrain? Kalau di Bahrain paling panas 50 bisa nyampe. Makanya biasanya kita nggak ada di sini. Kita pulang. Mudik. Iya, kita mudiknya di summer Oke, oke. Biasanya gitu. kalau teman-teman Eropa mudik pas winter biar nggak kedinginan, kalau di Timur Tengah mudik summer biar nggak kepanasan ya. Iya, benar. Di sana tuh ini ya Oke. winter justru ya. Kalau Mbak Tami rencana mudik nih Mbak nanti summer. Nah, kebetulan tahun ini tuh gantian nih orang tua kan belum ke sini. Jadi Ah, Masya nanti Allah. besok, lusa, mama mertua yang datang ke sini. Terus nanti insya Allah orang tua saya yang datang di Lebaran Idul Adha. Jadi tahun ini kita stay di Bahrain, Jadi tuan gantian. rumah orang tua. Iya, biar tahu gitu kan udah berapa tahun di sini, tapi belum pernah ke sini. Oke, Masya Allah. Senang banget nih di ini orang tua, dikunjungin orang tua ya. Nah, mumpung masih hangat dan masih fresh teman-teman, kita sekarang foto bareng dulu ya. Biar sebelum dan sesudah nih. Jadi teman-teman yang bisa hadir, bisa ke foto semua. Aku aba-abain dari Mbak Ratih bisa mendokumentasikan ya Mbak? Oke, sip. Oke, silahkan yang mau open kamera, yang memungkinkan buat open kamera, aku tunggu sampai hitungan 10 mungkin ya.
Gini ya, Satu, kalau puan adaptif gini ya. dua. Oh, kita, iya, kok tahu sih Mbak? Oh, Tadi lihat. iya tuh, iya kan. Kita nggak apa-apa, biasa dulu deh. Oke, Puan adaptif dulu deh. Ini dulu deh. oke, oke. Jadi waktu itu filosofinya adalah kita itu eh, berdampak, menebar manfaat gitu. Bukan cibi-cibi ya. Nah ya, seperti bunga merekah gitu. Oke, udah siap semuanya yang mau Puan adaptif gini ya. Aku hitung, Mbak Rati. Mbak Rati nggak bisa gini dong ya, nggak apa-apa deh. 1, 2, 3. Oke, sekarang gaya bebas nih. Oh, lagi Mbak. Oke, sekali lagi ya. Gini lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekarang nggak usah pakai tangan ya Mbak Rati. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Sip. Wah, seneng banget rasanya sahabat Puan-Puan bisa hadir dan on cam di sini. Dan dari Jerman, Singapura, Indonesia. Masya Allah, Ini mudah-mudahan lancar. saya tuh segan tahu di sini banyak para guru nih. Ada Teh Dian, ada Mbak Dede, Masya Allah. Ini kita ini ya, apa saling berbagi ilmu. Iya, insya Allah. Nanti insya Allah kita gantian yang menimba ilmu dari teteh-teteh, Teh Dian, Teh Dede nih. Aku senang banget karena dikelilingi teman-teman yang suportif dan track recordnya luar biasa. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa berpanjang-panjang lagi, kita mulai ya sesi Coffee for Change dengan ngobrol santai tapi penuh makna. Aduh. Jadi ceritanya ini strong why-nya kenapa sih kita milih tema ini dan kenapa Mbak Tami, kita melihat Mbak Tami sebagai sosok yang bisa menjadi inspirasi kita adalah karena nggak lain Puan Adaptif bergerak lintas negara ya. Artinya tantangannya itu dirasainnya cukup beragam dan saat kita benchmark ke komunitas-komunitas perempuan Indonesia yang udah berkelana dan berdampak luas, kita ketemu dengan lab belajar ibu gitu. Mungkin karena juga beberapa foundernya Kodarullah teman SMA, teman kuliah atau dan lain sebagainya gitu kan. Dan Kodarullahnya Mbak Tami pun member IP Asia gitu. Jadinya wah, udah ada di deket kita nih sumber-sumber inspirasi gitu kan. Jadi dicolekin buat berbagi rahasianya gitu ya Mbak. Nah, sesi ini sebenarnya kita bagi jadi 2 sesi. Jadi eh, yang pertama adalah sesi perkenalan dan warming up. Kemudian yang kedua nanti klimaksnya. Jadi kalau sesi perkenalan itu kita akan fokus ke perkenalan sebagai Mbak Tami sebagai diri, sebagai seorang perempuan, kemudian perkenalan gerakannya, kemudian nanti tentang lebih dekat dengan seorang Mbak Tami gitu. Jujur, salah satu podcast diskusi interaktif yang saya suka simak itu adalah podcast Endgame-nya Pak Gita Wirjawan ya, karena beliau selalu seru lah gitu diskusinya. Nah, maka kali ini saya mau memulai dengan meminta Mbak Tami untuk cerita. Gimana sih seorang Mbak Tami itu bertumbuh dari kecil, karena apa yang siapa kita sekarang kan pasti nggak lepas dari pengasuhan orang tua gitu ya. Nah, seorang Mbak Tami itu dulu dibesarkan atau masa kecilnya seperti apa sih, dibesarkan dengan orang tua yang seperti apa? Silahkan Mbak. Masya Allah. Ini jadi bercerita tentang diri sendiri dulu ya. Sekalian berkenalan lagi mungkin ya, karena tadi itu sepertinya CV-nya belum diupdate. Anak saya ada 3. Jadi itu CV sebelum launching anak terakhir. Jadi alhamdulillah anak saya 3 dan laki-laki semua. Mungkin hal yang bisa dibagi dari masa kecil saya adalah saya anak pertama, punya 1 adik, dua-duanya berarti perempuan dari orang tua kami, dan ibu dan ayah itu adalah seorang PNS, seorang guru, seorang pendidik ya. Otomatis
apa ya namanya, secara tidak langsung saya sering banget mendapatkan ide-ide, mendapatkan pandangan-pandangan tentang bagaimana pendidikan, bagaimana pola parenting juga gitu. Hal-hal yang berkenaan dengan pendidikan, realitasnya seperti apa itu saya langsung dapatkan dari orang tua. Nah, itu sedikit banyak akhirnya membentuk pola pikir saya, membentuk kepribadian saya. Saya tuh pengen one day juga bisa seperti orang tua saya, dua-duanya yang kebetulan yang satu guru SMP, yang satu guru SMA. Sehingga singkat cerita, setelah saya lulus dari SMA, saya ngambil keguruan di UPI sebenarnya. Di Bandung saya ambil jurusan pendidikan matematika, sempat kuliah 3 bulan, sempat merasakan gimana rasanya jadi anak ngekos di Bandung gitu ya, deket DT. Kalau yang tinggal di daerah situ di Geger Kalong ya banyak makanan, banyak tukang es buah, cilor dan lain-lain sebagainya. Pernah juga ikut nyantri di ininya di pesantrennya Agim gitu. Tapi qadarullah juga akhirnya Allah tempatkan saya di Malaysia. Jadi waktu itu saya dapat beasiswa dan melanjutkan kuliah di Malaysia yang mana itu bukan pendidikan, tapi bioteknologi engineering. Tapi pada dasarnya itu sebenarnya adalah mimpi saya juga gitu. Saya tuh pengen menjadi seorang saintis yang atau seorang engineer karena dalam pikiran saya waktu itu engineer itu membuat sesuatu yang bermanfaat dan memberikan maslahat untuk banyak orang gitu. Akhirnya saya kuliah, kemudian lulus, alhamdulillah. Setelah itu dipinang, lulus lulus S1, kemudian jadi istri ya. Nah, di situ juga ada proses transisi yang mungkin nanti akan menjadi titik tolak kenapa saya bergabung dengan ibu profesional, kemudian saya juga bergabung dengan lab belajar ibu gitu. Sangat banyak sekali berkumpul dan berinteraksi dengan teman yang memiliki pandangan yang sama tentang bagaimana perempuan harus berkontribusi, bagaimana kita sebagai seorang ibu juga bisa berkontribusi untuk masyarakat. Setelah itu saya lanjut lagi kuliah S2 barengan dengan suami saya sambil mm, melakukan berbagai peran ya sebagai istri, sebagai seorang ibu, sebagai juga seorang mama siswa. Akhirnya saya lulus dan qadarullah Allah tempatkan belum bisa pulang ke Indonesia justru malah jadi menjadi seorang diaspora ya. Saya pernah di Malaysia, setelah itu di Jepang dan sekarang sudah di Bahrain sudah kurang lebih 5 tahun. Seperti itu Mbak Mesa. Masya Allah, melanglang buana ya Mbak. Ini habis dari Bahrain, siap-siap kemana Mbak? Habis dari Bahrain, wallahu alam. Tapi kan dimanapun kita tuh itu bumi Allah ya. Saya tuh juga pengen banget Benar-benar. bisa pulang ke Indonesia, pengen bisa deket sama orang tua, pengen bisa deket merawat gitu ayah dan ibu. Tapi ya Allah sudah menempatkan kita di situ pasti dengan suatu purpose ya, dengan Iya, tujuan benar. hidup. Iya, iya. Pasti ada challenge yang misi hidup yang perlu ditunaikan ya Mbak di tempat kita ditempatkan. Wah, Masya Allah, kenalan dari Mbak Tami hangat banget ya. Jadi berasa nostalgia gimana Mbak Tami tumbuh dari kecil. Nah, kalau geser ke komunitas yang Mbak Tami aktif di dalamnya nih, sebenarnya banyak ya. Maksudnya kita baca-baca Mbak Tami itu aktif banget di banyak komunitas gitu. Tapi mungkin kita mengerucut ke lab belajar ibu gitu. Nah, mungkin beberapa ada yang udah kepoin lab belajar ibu, ada yang belum gitu. Boleh nggak Mbak diceritain singkat why, kenapa lab belajar itu ada dan apa sih tujuan ke depan lab belajar ibu gitu? Gak apa-apa singkat aja Mbak. Singkat ya, ini nggak bisa singkat sih sebenarnya, panjang. Ya, eh, saya percaya ketika kita sebelum kita menikah atau kita sebelum berkeluarga itu kita adalah seseorang yang aktif atau misalkan organisatoris atau penuh dengan ide-ide yang mungkin bisa dibilang seorang yang ingin melakukan sesuatu gitu ya. Setelah pun kita menikah dan mempunyai anak itu tuh
nggak akan hilang dari diri kita, tapi mungkin akan berubah dan lebih fleksibel kita berkontribusinya seperti apa. Nah, jadi awalnya biasanya nih kan kita kalau berkumpul itu kita akan ngeklik dengan teman-teman yang memiliki visi yang sama, yang memiliki ide yang sama, atau misalkan background yang sama. Nah, awalnya saya dengan teman-teman saya, kita ada 5 orang nih, kita punya kesamaan keresahan yang sama. Kita mempunyai background yang sama. Jadi kami berlima, ya saya dengan teman-teman founders yang lain. Jadi foundersnya itu ada dua, kita menyebutnya 2 founders dan 3 co-founders. Co-founders itu diantaranya saya. Kita berlima ini kesamaannya kita sama-sama lulusan beasiswa LPDP, kemudian kita sama-sama di luar negeri. Yang mana kalau award di LPDP itu tahu ya kita one day kamu harus pulang ke Indonesia dan berkontribusi contribute back to your country gitu. Tapi ternyata tidak semua perempuan itu memiliki privilege dan memiliki keberuntungan dalam hal kondisi keluarganya atau ekosistemnya gitu ya. Ada yang memiliki banyak support system, ada yang tidak. Nah, yang mana kita pada saat itu tidak memiliki support system seperti perempuan-perempuan yang lain. Dan pada saat itu pemikiran kita tentang kontribusi untuk Indonesia itu begitu sempit gitu. Kita mikirnya kontribusi itu harus yang menjadi seorang wanita karir, pakai baju seragam gitu, bekerja keluar rumah jam 8 sampai jam 5 gitu ya. Itu awalnya seperti itu. Tapi kemudian akhirnya setelah kita berkumpul bersama-sama, eee, kita juga sama nih, gimana kita nggak bisa langsung terjun di masyarakat, tapi kita punya ide pengen memberikan sesuatu untuk negara kita. Akhirnya berkumpullah kita coba kumpulkan teman-teman yang lain yang juga sebenarnya punya visi dan misi yang sama. Makanya akhirnya kita berkumpul di Lab Belajar Ibu. Kita ingin pada para perempuan yang awalnya memiliki background yang sama, lulusan LPDP itu punya kapasitas keilmuan yang berbeda-beda, kita kumpul, kita membuat platform yang bisa bagaimana kita mengedukasi masyarakat dengan bahasa yang mudah dimengerti ya, karena biasanya kalau bahasa akademik itu tidak semua masyarakat bisa menerimanya. Nah, jadi di sini tuh kita berusaha menulis sains populer yang bisa dinikmati oleh semua kalangan gitu. Itu yang pertama. Jadi strong why-nya ada 3. Yang pertama itu, yang kedua kita juga tahu ya kalau di Indonesia itu sekarang 100 tahun setelah Indonesia merdeka 2045 kita mempunyai program namanya Indonesia Emas 2045 yang mana secara demografi kita tuh akan sangat diuntungkan gitu. Banyak pemuda-pemuda usia-usia kita lah 30-an, 40-an atau mungkin lebih bawah lagi. Siapakah mereka itu? Kita, adik kita dan anak kita. Nah, karena itu disitulah kami merasa bahwa peran perempuan sebagai seorang ibu, sebagai madrasatul ula itu menjadi sangat krusial. Makanya kita berpikir bahwa perempuan atau ibu itu menjadi pilar utama untuk menuju Indonesia Emas 2045 dengan teknologi dan ilmu pengetahuan yang kita punya. Dan akhirnya yang ketiga ini alasan kita membangun Lab Belajar Ibu ini adalah kita merasa bahwa proses transisi seorang perempuan itu tidak mudah. Mungkin ini juga yang jadi dasar kenapa dibuat Puan Adaptif ya, karena adaptasi perempuan di semua tempat itu tidak sama dan tidak mudah gitu. Kalau kita menyebutnya proses transisi. Jadi tidak mudah transisi seorang perempuan yang tadinya mungkin seperti kami yang tadinya kuliah kemudian ke sektor domestik, pun sebaliknya yang tadinya di sektor domestik ke sektor publik karena kan kembali lagi beda-beda ya. Allah menciptakan kita dengan kondisi finansial, kondisi support system yang berbeda-beda sehingga ada ibu dan perempuan yang harus berada di sektor publik. Nah, proses transisi ini ternyata tidak mudah dan perlu disupport oleh perempuan yang lain. Makanya di sini di pilar yang ketiga kita ingin bagaimana Lab Belajar Ibu itu menjadi teman untuk para ibu pembelajar supaya bisa percaya diri dan bahagia dengan peran yang diambilnya. Nah,
Jadi yang pertama tadi itu lebih ke apa ya, kontribusi untuk negeri. Yang kedua itu bagaimana kita ikut take part untuk Indonesia Emas, dan yang ketiga itu justru untuk ke dalam, dari dalam diri kita membentuk ketahanan keluarga yang kokoh, karena dengan kokohnya keluarga itu kita bisa ini ya, seperti kalau Bu Septi bilang inside out gitu. Kalau kita di dalamnya tuh udah selesai dengan diri kita, dengan keluarga kita, maka kita bisa mudah untuk berkontribusi di masyarakat. Seperti itu. Masya Allah, dapat banget sih tiga poin itu. Rasa jadi menjawab. Kenapa? Karena kalau kita lihat lab belajar ibu, actionnya ada kemarin habis EduFair, terus habis itu apa namanya, mempersiapkan IELTS, TOEFL buat ibu sebagai transisi dari yang mungkin lama nggak kuliah terus kuliah lagi, dan itu sangat-sangat ngebantu ibu sih, karena kan pasti mikirnya mandek ya udah bertahun-tahun, kayak susah banget mulai dari awal lagi, dan ternyata dengan support system sesama perempuan itu bukan hal yang nggak mungkin gitu. Nah, nyambung Iya, sama betul. kolaborasi nih Mbak. Mm-mm. Kan itu maksudnya gagasan besar itu pasti butuh campur tangan dari banyak pihak gitu ya. Bagaimana lab belajar itu mulai langkah tersebut? Jadi bagaimana eh, mini step atau first stepnya sehingga kemudian bisa eh, membuka peluang kerjasama dengan banyak pihak, dipercaya banyak pihak, hingga kemudian juga berdampak, bermanfaat bagi banyak perempuan, sehingga ada apa ya, kerjasama yang kontinu dengan entah itu misalnya aja EduFair itu kan berarti harus ada lembaga penyedia beasiswa, terus habis itu eh, organisator yang besar gitu kan. Nah itu gimana Mbak memulainya hingga sampai saat ini? Iya, jadi mungkin salah satu hal juga yang jadi benefit ya dari background yang kami punya dan teman-teman yang lain di pengurus lab belajar ibu itu adalah kita punya jejaring. Kita punya jaringan di Mata Garuda, ada yang di pemerintahan, ada yang di startup-startup, ada yang di lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Nah, dengan memanfaatkan apa yang kita punya itu, akhirnya kita coba untuk membuat apa namanya, pool, semacam pool gitu ya, gathering all the networking that we have. Akhirnya dengan program-program yang kita buat, kita bisa manfaatkan di situ dari jejaring-jejaring itu. Terus kalau step by step-nya sih sebenarnya kurang lebih sama ya. Kalau ini karena kita berlima ini dari komunitas yang berbeda-beda. Ada saya di sebelumnya di Lab Belajar Ibu, kemudian di Komi dan lain sebagainya. Teman saya ada yang di Forum Indonesia Muda, ada yang dari Indonesia Mengajar dan lain sebagainya. Nah, perbedaan kita berlima ini justru memperkaya pengalaman-pengalaman yang kita punya, sehingga akhirnya kita meng-ATM-kan ya, amati tiru modifikasi kalau bahasa ibu profesionalnya, kita meng-ATM apa yang sudah kita dapatkan, apa yang kita pelajari, pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan dari berbagai komunitas atau startup yang kita pernah berada di dalamnya gitu. Seperti kalau di ibu profesional ada satu value yang sangat saya pakai sampai sekarang, contohnya kita inside out itu tadi ya, kalau kita sudah selesai dengan diri sendiri, dengan keluarga, baru kita bisa berkontribusi di masyarakat. Atau mungkin contoh lain, kita menomorsatukan keluarga dulu, baru kemudian yang lain ya. Apapun yang terjadi, mau itu ada deadline, tapi kalau misalkan anak sakit, maka sudah kasih excuse aja gitu. Terus mungkin yang menarik ini karena mumpung lagi Ramadan ya, jadi momennya sangat tepat. Jadi baru-baru ini saya baru ikut enrichment tentang organisasi gitu ya. Jadi kita belajar dari Al-Quran. Al-Qurannya surat As-Saff ayat 4. Mungkin teman-teman boleh buka ya. Ini saya sambil buka baca terjemahannya. Surat As-Saff ayat 4 ini tentang barisan ya. Artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Ya.
bangunan yang kokoh ini seperti apa ya, sarang laba-laba ya. Kalau kita scale up kekuatan dari si benang laba-laba itu sangat kuat sekali dan paling kuat di dunia gitu. Kalau di scale up ya, tapi karena kecil jadi nggak terlihat gitu. Nah, jadi dari situ tuh ada 3 hal yang sebenarnya menjadi poin utama ketika kita sedang bekerja kolektif gitu, atau kita ingin membuat sesuatu apa ya istilahnya mungkin ya kerja kolektif atau amal jama'i ya. Yang pertama, kita punya modal SDM yang berkualitas, eh, orang-orangnya, pengurus-pengurusnya, volunteernya, dan lain sebagainya gitu. Ini adalah yang terbaik. Kemudian yang kedua, kita tuh harus on the same level atau on the same pace. Jangan ada yang satu terlalu ambis atau yang satu terlalu slow gitu. Jadi gapnya tuh terlalu besar. Jadi bagaimana caranya gapnya itu jangan terlalu besar karena itu bisa mengganggu jalannya kerja-kerja kita di kelompok itu. Gitu. Jadi mungkin bisa ada di situlah ada fungsinya gas dan rem ya, yang mungkin terlalu cepat bisa direm sedikit, yang kurang cepat bisa dibantu untuk lebih lebih melompat lebih tinggi gitu. Jadi kita sama-sama growing up together, bukan meninggalkan teman yang belum tentu bisa cepat gitu. Dan yang ketiga adalah, dan ini menurut saya yang paling penting dan mungkin bisa diaplikasikan di seluruh komunitas-komunitas online, yaitu budayakan husnuzon. Husnuzon ya. Karena ya namanya komunitas online itu komunikasi kita terbatas di platform-platform online. Kadang bahasa WhatsApp kita tanpa emot gitu, mungkin karena orangnya bukan tipe yang suka pakai emot atau suka chatty-chatty, nggak pakai stiker-stiker jadi disangkanya sombong atau gimana gitu. Beda ketika kita bertemu langsung, kita tahu mimik wajah dan lain sebagainya, itu mungkin komunikasi apa barrier di situ tuh bisa di cut off. Tapi kalau di komunitas online itu mungkin hal yang harus diperhatikan gitu. Menjawab nggak ya? Stepnya itu ya. Jawab banget, dapat banget sih Mbak, emang kerasa banget. Kalau online, kalau misalnya dulu sempat di Ibu Profesional Regional Indonesia, online kita ada kalanya offline ketemuan. Oh ternyata si dia gini sih, itu gitu gitu. Tapi Hmm. kalau full online tuh kayak emang bener harus ngedepanin khusnudan, dan baru kelihatannya mungkin pas kita nggak rapat yang serius itu. Oh ternyata dia lucu juga atau gokil juga gitu kan. Jadi emang dapat banget tadi poin-poinnya. Nah, nyambung sama yang tadi dijelaskan sama Mbak Tami nih, tentang tadi kita udah ngomong tentang gimana sih dampak keluar gitu. Nah, sekarang kita balik ke dalam nih. Eh, Artinya dengan tantangan yang begitu beragam, kan perlu teamwork yang kuat dan kompak ya. Nah, kalau di lab belajar Ibu sendiri ini, eh, secara struktural itu gimana Mbak? Tadi kan udah disebutkan ada 2 founder dan 3 co-founder, tapi untuk apa ya, mengerjakan proyek-proyek tentatif yang cukup besar skalanya, itu kan kalau kita lihat itu ada yang tim penggerak ya kalau nggak salah. Itu bisa dijelasin nggak Mbak gimana? Dan apakah lab belajar itu lab belajar Ibu itu dinaungi oleh sebuah, misalnya katakanlah entah itu yayasan atau himpunan yang apa ya terdaftar secara resmi gitu. Dan kemudian ini nih Mbak, kalau misalnya kayak tadi balik lagi, misalnya kita kan emak-emak ya, pasti banyak ada kalanya anak sakit, terus habis itu atau kejadian mendadak segala macam. Nah, kalau misalnya ada satu pengurus yang berhalangan, itu biasanya kesepakatan atau ketentuan yang berlaku gimana? Apakah ada antisipasi atau backup plan sehingga nggak acara tuh masih bisa jalan on track gitu? Makasih Mbak. Ya. Oh, panjang. Oke, Sekalian. nanti kalau ada yang nggak kejawab ingetin ya. Ya, ya. Jadi soal tadi yayasan atau bukan, ya sejak tahun lalu kita mendaftarkan komunitas kita ke HAM ya. Jadi memang Lab Belajar Ibu ini sudah legal sebagai perempuan. Kenapa kita legalkan? Karena kita merasa untuk mendapatkan funding dari luar itu memang harus berbadan legal gitu.
Terus kita ini so far ada 45 pengurus total, di antaranya ada founders itu tadi, founder dan co-founder. Kemudian kita menyebutnya pengurus itu penggerak ya, penggerak yang terbagi di beberapa divisi gitu ya. Kita ada divisi media, kemudian kita ada divisi apalagi HRD. Nah, HRD ini cukup cukup penting nih. Nanti mungkin saya ngobrol tentang HRD ini. Dan satu lagi divisi unit bisnis. Jadi cuma 3 itu aja. Karena kita memang fokus ke banyak nulis ya, nulis, nulis, nulis. Jadi kita media itu memang agak agak gemuk gitu susunan pengurusnya atau penggeraknya. Nah, terus kita kita memang komunitas non-profit organization ya, kita memang volunteer, tapi kita juga bagaimana caranya pengen membuat manajemen di dalam itu lebih rapi dan profesional, sehingga kita memberlakukan contohnya SPK atau surat kontrak gitu ya, surat perjanjian kontrak, perjanjian kerjasama. Jadi volunteer-volunteer atau penggerak-penggerak yang bekerja dengan kita tuh punya kontrak yang jelas seperti berapa jam mereka harus menyisihkan waktunya, kemudian apa job desk yang harus dilakukannya, sehingga kita meminimalisir ada rasa zolim ya, zolim dengan penggerak, apakah terlalu banyak kah atau justru kurang gitu. Lalu apa namanya, kita juga ada benefit untuk penggerak ini ya, contohnya kita ada enrichment class atau kelas pengembangan-pengembangan yang berhubungan dengan manajemen, yang berhubungan dengan organisasi, ataupun juga yang berhubungan dengan tadi bagaimana kita menguatkan, mengokohkan ketahanan keluarga gitu. Lalu juga ada endorse LinkedIn untuk penggerak-penggerak yang berprestasi. Nah, selain penggerak atau pengurus itu, kita juga ada yang namanya volunteer. Kalau volunteer ini sifatnya lebih fleksibel. Kalau tadi penggerak itu kan 1 tahun misalkan ya, masa kerjanya 1 tahun. Kalau volunteer itu per project, misalkan project Ibu Back to School, ya udah dia hanya memegang selama project itu berlangsung gitu. Terus apa tadi soal backup ya? Sama sih kalau soal backup membackup kayaknya ibu-ibu tuh lebih ini ya, lebih satu sama lain tuh saling membantu gitu. Jadi kalau misalkan ada yang ternyata seperti sebelumnya tuh dari tim website baru melahirkan ketua divisinya, ya udah akhirnya kita naikkan dari anggota divisinya untuk menjadi ketua sementara. Nah, jadi kalau di lab belajar ibu itu kita manajemennya founders, kita juga dibantu oleh kepala divisi, baru kemudian ke anggota divisi. Jadi itu memudahkan tugas kami sebagai founders agar nggak harus memegang banyak orang gitu, tapi kita juga membagi beban leadership itu ke kadif-kadifnya. Tapi juga kita tidak serta-merta ada gap gitu ya antara founders dengan anggota yang lainnya. Ada yang belum kejawab belum? Udah ya? Udah kayaknya ya, udah lengkap. Cepet banget Mbak Tami jawabnya, kayak cerdas cermat kita. Nah, lanjut kalau dari segi usia, lab belajar ibu itu udah berapa tahun Mbak Tami? Kita itu awalnya 2021, akhir tahun kita launching, sekarang 2024, berarti 3 tahun ya, 3 tahunan ya. 2021 Nah, akhir. nah dalam 3 tahun, rentang waktu 2 tahun. 3 tahun ini, Hmm. apa sih Mbak, apa ya, tantangan terbesar baik itu di dalam ataupun dari dalam ataupun dari luar gerakan, dan gimana solusinya? Tantangan. Oke, kalau tantangan mungkin banyak dari dalam juga ya, karena lagi-lagi kita komunitas online yang kita nggak bertemu sama sekali. Sebenarnya ada sih bertemu kita kalau yang khusus di area Jabodetabek, kadang-kadang bikin playdate gitu. Tapi untuk kami-kami ini yang berada di luar negeri ini kan susah ya. Kita pulangnya cuma setahun sekali. Jadi ya memang tantangannya itu mungkin di komunikasi yang utama. Kita menyadari bahwa setiap orang pola komunikasinya berbeda, jadi kita harus saling bertenggang rasa dan bertoleransi.
Terus juga kalau dari luar sih nggak ada ya, karena apa ya, kita ini ya rasanya mencari kolaborator itu lebih 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 mudah daripada untuk mencari yang berbeda dengan kita gitu. Kita juga ada bagaimana kita memilih kolaborator itu ya yang sesuai dengan visi dan value Lab Belajar Ibu. Ada banyak sekali komunitas perempuan di luar sana, tapi kan ada juga yang tidak sesuai dengan value kita. Ada yang misalkan terlalu contohnya terlalu feminis dan lain sebagainya gitu. Itu kita enggak. Jadi emang dari segi pemilihan kolaborator pun ada value yang untuk digunakan untuk menyeleksi ya Mbak ya. Oh, Kalau saya mau cerita soal HRD ya. Kenapa oh ya peran benar. divisi HRD itu jadi sangat penting gitu. Karena kita tahu bahwa susah sekali untuk mengelola sebuah komunitas online itu. Jadi kita perlu backup dari human resource-nya atau dari HRD-nya. Jadi memang HRD ini adalah orang-orang dengan background dari psikolog gitu. Ada yang memang sebelumnya bekerja di korporat dan lain sebagainya. Sehingga bagaimana si HRD ini bisa menjalankan fungsinya sebagai fungsi eksternal itu sebagai rekruter ya, rekrutmen, sarana rekrutmen, juga fungsi internal untuk menguatkan kita nih untuk memenuhi kebutuhan ibu-ibu ini yang berada di lab belajar ibu. Maka kita adakan kelas apa bukan kelas ya, gathering-gathering santai online gitu. Terus ada a day with, kemudian ada program-program yang receh lah gitu. Sebenarnya itu receh, tapi kalau buat kita yang udah banyak banget bebannya, hal-hal receh itu justru jadi ditunggu-tunggu ya. Gitu. Benar-benar bondingnya sering kali dapat pas receh-receh gitu ya Mbak. Ya, bener. Berbagi stiker, keren Tahu stiker. makanan favoritnya apa. Ya. Nah, eh, berarti biasanya kan apa ya, semakin komunitas atau gerakan itu besar, maka angin yang bertiup pun semakin kencang. Itu tuh berarti kayak apa ya, common enemy atau pihak luar yang apa ya berusaha menggoyang atau jadi kompetitor itu so far nggak ada ya Mbak ya? So far sih alhamdulillah ya nggak ada, karena kita juga cukup selektif mungkin ya. Kita tuh nggak berusaha untuk eksklusif, tapi karena kita punya visi dan misi dan kayak value yang nggak bisa ditolerir lagi, jadi ya udah dengan sendirinya terfilter gitu. Terfilter. Oke, oke. Ya, ini jadi pembelajaran penting bahwasanya dalam apa ya, menginisiasi sebuah komunitas perlu ada fondasi yang kuat ya. Kalau di ibu profesional, di Bunda Salihah mungkin Dan pentingnya menurut saya menguatkan justru kakak. Mbak Mesa, kalau menurut saya justru dengan kita punya value yang kokoh itu jadi selling point kita yang unik dari komunitas yang lain. Contohnya tadi apa ya, kita tuh background yang sama itu membuat kita akhirnya berpikir kalau para perempuan atau para ibu yang mau melanjutkan pendidikan tinggi itu ternyata tidak mudah seperti para laki-laki gitu. Kalau sekarang kan eh, bagaimana persiapan untuk beasiswa, persiapan untuk S2 atau S3 itu secara umum tuh banyak gitu. Tapi yang khusus untuk menyasar perempuan itu belum ada, dan disitulah kita melihat celah itu dan kita berusaha untuk filling the gap di situ. Apa ya, seperti persiapan untuk seorang ibu yang mau kuliah lagi tuh banyak loh yang harus dipersiapkan, anaknya gimana nanti mencari sekolah, apalagi kalau misalkan sekolahnya di negara yang minoritas muslim ya, banyak sekali yang harus dipikirkan, bagaimana healthcare-nya, belum lagi kalau misalkan suami bekerja dan sudah apa ya, pekerjaannya tuh udah nggak bisa dipindah-pindah, maka ada pilihan-pilihan yang lain yang mau nggak mau harus dipilih oleh ibu itu. Contohnya misalkan worst case LDR. Nah, kalau LDR tuh harus seperti apa gitu. Makanya di salah satu program, kita ada program Ibu Back to School itu, kita berusaha untuk mensupport ibu secara holistik ya, mulai dari sisi psikologisnya, kemudian sampai hal-hal teknis lainnya.
Oke, unique value itulah yang membuat lab belajar ibu itu lain dari yang lain dan terus berkembang dengan nilai yang ajak ya Mbak. Nah Mbak Tam, tadi udah banyak ngobrol nih tentang lab belajar ibu. Hmm. Nah, kalau geser lagi ke pribadi Mbak Tami, eh, dari perjalanan masa kecil, kemudian merantau dari Malaysia, Jepang, sekarang Bahrain, kemudian belajar dari matematika sampai biotek. Apa sih mimpi besar dari seorang Batami gitu? Dan untuk mencapai itu, gimana Mbak Tami itu pasang target berkalanya gitu? Gimana ngebagi-baginya jadi potongan-potongan kecil yang bisa digigit dikit-dikit gitu. Karena kita udah kepoin manajemen waktu Mbak Tami nih di Oh, postingan web belajar Ibu iya di nih. postingan LBI. Ya, Silakan Mbak. itu saya juga dari ibu profesional loh. Jadi banyak sekali value-value yang saya aplikasikan di hidup saya. Masya Allah ya, semoga amal jariah untuk para founders dan pengurus-pengurus ibu profesional yang memformulasikan apa namanya institut ini jadi sesuatu yang sangat mudah dimengerti untuk para perempuan dan bermanfaat untuk kami semua. Oke, kalau mimpi nggak berubah dulu. Jadi waktu SMA dulu saya pengen jadi seorang saintis gara-gara nonton Jurassic Park. Kok kayaknya keren gitu ya, pakai jas lab putih, terus apa bikin sesuatu kayak spesies baru dan lain sebagainya. Walaupun ya little did I know bahwa itu adalah sesuatu hal yang sangat jauh sekali, tapi akhirnya itu membuat kecintaan saya akan sains nggak hilang gitu. Jadi saya masih suka dengan bioteknologi, saya masih suka menulis beberapa kali, saya masih menulis karya ilmiah, paper, walaupun sudah tidak bergabung di kampus lagi ya. Jadi saya masih tetap berkomunikasi dengan dosen saya dulu, sehingga masih tetap ada paper yang ditulis. Kemudian, jadi masih sama, mimpinya masih sama, masih ingin tetap berkontribusi lewat jalur keilmuan di bidang bioteknologi. Dan saya sekarang sudah gap year, terakhir lulus itu tahun 2018 ya, 2017, 2018 wisuda, sekarang udah 2024, artinya gap year-nya udah berapa lama tuh? 6 tahun ya, 6 tahun gap year-nya. Apakah itu hilang? Nah, justru disitulah tantangannya. Bagaimana kita bisa tetap merawat mimpi agar tetap menyala. Karena ibu-ibu ketika kita sudah tidak berada di lingkungan yang membuat kita terus terus growing di surrounding yang sama, itu lama-kelamaan bisa terkikis mimpi-mimpi kita itu. Nah, tapi gimana kita tetap bisa berpegang teguh dan merawat mimpi-mimpi itu agar tetap menyala gitu. Jadi makanya saya memerlukan ekosistem atau memerlukan komunitas-komunitas yang bisa mengencourage saya untuk terus melakukan sesuatu walaupun berada di titik yang belum bisa melanjutkan mimpi di yang mainstreamnya gitu. Ya udah nggak apa-apa, kita sekarang berada di sini, kita isi gap year kita dengan kegiatan-kegiatan volunteer seperti ini yang bisa fleksibel dilakukan di rumah dengan tetap menjaga anak-anak, suami, dan lain sebagainya. Begitu. Oke, Masya Allah. Ini jadi semangat membara ya buat belajar. Nggak hanya melanjut kuliah aja, tapi belajar keterampilan apapun yang saat ini diperlukan buat tantangan di depan mata ya, Masya Allah. Nah, Mbak Tami, aku bacain dulu beberapa komentar, yaitu ada dari Mbak Tika. Masya Allah Bun, saya sebagai new mom dan berusaha banget 1 tahun ini untuk membangun lagi mimpi, salah satunya untuk kuliah lagi, dan bingung cari support system yang benar-benar ngedukung agar kita sebagai perempuan mampu meraih mimpi dan baik dalam ranah domestik, terutama keluarga. Merasa bahagia banget pertama kali ikutan ini dan Masya Allah sekali nyaman banget bahasanya. Alhamdulillah, dari Mbak Rohmah, mimpi jangan pernah padam. Walaupun sudah jadi ibu, justru harus semakin banyak bermimpi. Iya. Oh, Ini kita ada yang baru
lulus juga Mbak, baru lulus S1 namanya Mbak Tutus dari Eh, Mojokerto. Ya Allah, Bismillah saya yang baru lulus kuliah S1 dan sedang belajar banyak bagaimana nanti menjadi ibu yang baik dan selalu belajar lebih baik untuk anak saya nanti. Jadi optimis banget nanti. Alhamdulillah 6 bulan terakhir sering banget bergaul dengan ibu-ibu baik di desa sampai provinsi, ini sekarang kancah global. Keren nih, berarti belum menikah ya? belum masih Belum single. menikah, Masya Eh, Allah. Ini persiapannya udah dari jauh-jauh nih. Keren, Mbak. Iya, jadi beberapa juga ada kita kemarin afiliasi dari Innovasia Heroes juga dari Paragon itu mereka kan mayoritas justru teman-teman yang baru lulus masih single gitu. Jadi beberapa nggak semua udah ibu-ibu yang join di acara ini gitu. Dari Mbak Sasti Kak, bunda-bunda saya baru saja lulus kuliah. Oh ada lagi nih Mbak. Dan bercita-cita sama seperti bunda-bunda sekalian yang bisa jadi ibu yang mengabdi di rumah dan kontribusi di luar. Keren banget, Masya Allah. Mungkin kalau saya ingat di Eropa kemarin waktu di Wina juga saya baru dapat insight bahwasanya ada program yang mereka inisiasi, pemerintah inisiasi itu berkarir mulai dari 45 tahun gitu. Jadinya di situ, oh, nggak maksudnya transisinya bisa seluas itu gitu ya, nggak mati gitu loh. Ada Ibu Pembaharu, Mbak Dian Raisen. Iya Mbak, silakan. Mau disampaikan khusus untuk Mbak Mau Tami. tanya, Teh Dian. Apa Teh ya, Dian? mau tanya. Tapi sebelumnya mohon maaf ya, saya tidak bisa edit nama saya gitu, nama profilnya. Eh, Teh Tami, mau tanya dong. Dari tadi menyimak, mohon maaf kalau pertanyaannya sebetulnya sudah tadi bagian yang sudah dijelaskan ya. Dari 3 tahun ini, kemudian pendampingan ya kepada para member itu, ada 45 ya Mbak. Lalu Iya. karena ini di Indonesia dan juga di luar negeri, misal kita fokus di Indonesia ya Mbak. Nah, pendampingan untuk para ibu yang ingin kembali ke bangku kuliah gitu ya, misal spesifiknya ke S2 gitu ya, setelah fokus di rumah tangga, kemudian ingin sekolah lagi. Nah, itu saya penasaran dengan programnya. Apakah itu berdasarkan batch atau memang berdasarkan grup aja gitu? Bagaimana, Mbak? Oh, yang Ibu Back to School itu ya. Jadi itu Iya, tahunan, tahunan Teh. tahunan. Oh, tahunan. Jadi ya ada lulusan batch ya, berarti batch ya tahun 2022, batch 2023, 2024 gitu. Jadi kita formulasikannya Teh berusaha membuat itu berjenjang. Hmm. Program-programnya tuh bukan hanya satu ya, tapi ada dari tahap persiapannya sendiri gitu. Misalkan contoh IG Live, kita mengundang beberapa sosok perempuan yang kita nilai sukses gitu di bidang itu. Kemudian nanti ada bagian psikologi, bagaimana ibu-ibu ini secara mentalnya di backup. Terus nanti masuk ke bagian teknis, bagaimana membuat esai, bagaimana mengapproach apa dosen Ah. gitu, bagaimana mencari rumah yang ramah anak gitu. Hal-hal yang teknis gitu juga kita coba bantu Teh, karena ya itu tadi tidak semua apa ya provider beasiswa itu atau lembaga pendidikan yang fokus untuk mensupport perempuan untuk S2 dan S3 itu menyasar sampai sedalam itu. Yang tahu kan cuma kita ya, perempuan. Kebutuhan kita itu apa cuma tahu itu kita. Makanya kita berusaha untuk mensupport di arah situ. Terus nanti setelah selesai dari program itu kita ada grup kayak klub gitulah ya, klub klub sekolah. Di situ kita berkumpul, sharing. Ada yang udah lulus, kemudian ada yang masih harus repeat lagi. Tapi di situ kita saling mengencourage satu sama lain teh di Ah, klub itu. oke. Baik, satu lagi ya Mbak Mesa. Boleh teh singkat ya. Iya, ini selain back to school, yang mau kuliah kembali misalnya, ini ada program spesial nggak? Karena saya fokusnya kepada ibu-ibu yang Gen Y ya, Gen Y terutama ibu-ibu muda gitu. Nah, itu apakah ada program khusus? Karena sepemahaman saya, para ibu-ibu generasi Y ini fokus kepada parentingnya itu super duper loh, Mbak Tami. Apakah ini juga menarik gitu untuk dijadikan program khusus dari lab Ibu?
Terima kasih Mm-mm. Mbak Mesa. Iya, kita tuh menyasar kalau parenting belum ya, karena kalau parenting itu buat kita justru masih untuk diri kita dulu, untuk si pengurusnya itu tadi, ketahanan keluarga kita, bagaimana kita bisa disupport secara mental, secara psikologisnya, biar kita bisa berkontribusi lewat lab belajar ibu. Nah, tapi kalau program lainnya selain Ibu Back to School itu kita ada bantu belajar mahasiswa namanya BBM ya. BBM ini kita sebenarnya menjembatani apa ya namanya gap antara mahasiswa sama ibu-ibu yang tadi nih, ibu-ibu yang dia punya kapasitas mungkin punya sumber daya manusianya, tapi dia nggak ketemu di situ. Maka kita buatkan platform, kita buatkan e-learning, pengajarnya adalah ibu-ibu ini yang mengajar secara online sehingga tetap bisa menolong mereka juga yang ingin berkontribusi dari rumah gitu. Ada apa Oke, lagi sip. ya? Iya itu sih unggulannya. Hmm. Keren. Jadi ini ya, jadi makin semangat nih, jadi terbuka nih celah-celah untuk belajar lagi. Makasih Tadian buat pertanyaannya, dan Mbak Tami, ini tuh ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Cuman karena kita batasin, karena Mbak Tami di Bahrain juga persiapan berbuka ya, di Abu Dhabi juga mau berbuka. Ridho nggak Mbak kalau misalnya pertanyaan yang masuk di chat ini nanti aku share ke Mbak Tami, terus nanti jawabannya aku share di WAG peserta. Iya, boleh. Boleh Tapi Mbak? ini kayaknya bisa dijawab cepat sih. Yang Mbak Ada yang Ita, masuk lagi sih boleh Mbak, saya. Oh ada ada. Mbak Dede, ada Oh ada Japri juga. Jadi kayaknya atau 5 menit yang ya, 5 menit ya. Ini boleh bisa nggak dijawab apa-apa. cepat ya, 5 menit ya. Jadi Oke, dari Mbak didaftarkan Ita ke ya langsung. Kemenkumham. Oke, ini didaftarkannya sebagai eh, apa namanya tadi perkumpulan. Sebagai perkumpulan ya. Terus manajemen tim dengan kondisi perbedaan waktu dan aktivitas berbagai negara kayaknya sama sih, belajar aja lewat Ibu Profesional Asia atau Ibu Profesional Everymania, kurang lebih seperti itulah. Kita jam kerjanya tuh 24 jam. Jadi nggak ada waktu-waktu khusus karena semua online-nya berbeda-beda. Lalu milestone LBI kita ada target jangka pendek, jangka panjang dan jangka short term, middle dan long term ya. Long termnya itu yang tadi yang untuk 2045, tapi short term kita 5 tahunan, kemudian middle term 10 tahun. Sharingnya nanti mungkin di ini aja ya di WhatsApp group. Siap. Oke, Ada yang pertanyaan terakhir dari lagi. Mbak Dede, programnya berbayar atau free? Iya, jadi ada program yang free, ada program yang berbayar. Yang berbayar itu sekarang yang kita sedang kembangkan di unit bisnis, Mbak Dede. Jadi di unit bisnis ini kita buat kelas-kelas berbayar karena ini ya kita perlu juga pendanaan. Gitu. Jadi ada dua ya, ada yang free, ada yang berbayar ya Mbak ya, tergantung Ya, ini ya. betul. Oke. Ada lagi nih Mbak, value-nya apa nih di LBI sampai bisa menyaring SDM dari Value-nya, Bandung? kita buka dulu catatan. Kita ada 4 value. Ya, yang pertama itu ya tadi yang keluarga adalah yang utama. Kemudian yang kedua itu berkomunitas untuk modal kehidupan kita yang lebih kekal. Ya kita sama-sama bersepakat lah dengan ini kalau dengan kita di komunitas atau kita berkontribusi itu sebenarnya juga kita sedang menabung pahala kan untuk hari akhir nanti. Kemudian kita juga value-nya ada gotong royong, jadi saling backup membackup itu juga berlaku di sana. Dan yang terakhir adalah percaya bahwa setiap ibu itu sedang melakukan yang terbaik. Jadi positive thinking dengan yang sedang ibu lain lakukan. Masya Allah, ada 4 golden value yang terus dipegang sehingga bisa memfilter baik itu kolaborator maupun orang-orang yang masuk ke jajaran internal. Oke, insya Allah semua pertanyaan udah terjawab. Mbak Tami, ada pertanyaan lanjutan nih dari Mbak Ita, karena beliau member IP Depok, Mbak, insya Allah. Berarti memang ada Oh iya. kesediaan untuk rapat di satu waktu yang beda-beda banget waktu di real time di masing-masing tempat ya, Mbak? Ya, betul. Jadi memang kita ya udah akhirnya mencari waktu yang
yang bisa diakomodir oleh semuanya, walaupun sebenarnya tidak bisa mengakomodir semuanya ya. Ada teman saya yang di Spanyol akhirnya harus ridho itu tadi, seperti Mbak Mesa bilang harus ridho dengan waktu-waktu yang tidak bisa disamakan dan bisa nyaman untuk semuanya. Gitu. Artinya dia begadang ya. Iya si Mbak itu, Mbak Dati. Mbak Dati. Terus sebelumnya tuh justru kita di Amerika, di Bahrain, di Jepang, di Spanyol, dan di Depok. Tapi sekarang udah lebih mending lah. Kita Bahrain, Indonesia, dan Spanyol. Irisannya udah agak lebih longgar ya, lebih bisa macam-macam. Oke, alhamdulillah insya Allah pas 5 menit dari yang tadi Mbak Tami sampaikan, semua pertanyaan sudah terjawab. Semisal mungkin ada yang mau ditambahkan, tadi ada banyak detail atau gimana, nanti insya Allah Mbak Tami susulkan via chat WAG. Terima kasih Mbak Tami buat kesempatan belajar dan menimba ilmunya di malam hari ini. Semoga Allah balas dengan ganjaran kebaikan dan Allah ridho dengan acara kita hari ini. Sedikit apresiasi dari kami Mbak Tami, ada sertifikat Coffee for Change diberikan kepada Mbak Tami Asti Ulhiza atas partisipasi sebagai narasumber dalam kegiatan webinar Puan Adaptif Coffee for Change Rahasia Kolaborasi Perempuan Pembaharu Mancanegara 4 April 2024. Mohon diterima ya Mbak. Terima kasih Mbak Mesa. Ini Coffee for Change, tapi kita belum buka ya. Harusnya kita sambil ngopi. Itu dia. Macchiato, latte. Ya, yang lain aja lah diwakili. Oke, nah sebelum kita ini karena ada yang datang lagi, kita foto bareng lagi boleh ya, biar nanti semuanya masuk ke dokumentasi. Silahkan yang mau on cam teman-teman, saya persilahkan dalam 3 hitungan, 1, 2, 3. Iya, sebelumnya mohon maaf kalau 1 jam itu kurang ya. Tapi katanya kalau kurang artinya kita ketagihan gitu. Kita akan ketemu lagi di event berikutnya. Silakan yang sudah open cam, kita foto lagi Mbak Tatih, siap ya? Oke. 1, 2, 3. Sip. Lagi gini lagi Mbak, pose Puan Adaptif. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mbak Tami atas kesediaannya hari ini. Sebelum saya tutup, saya juga mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada para sponsor dan media partner yang sudah bekerja sama di momen kali ini. Dari Sayed Beauty, Everyone Deserves to Shine, Beauty Logic Academy, Specialist Glow Up, The Jannah Institute, Lifelong Learning for Everyone Till Jannah, Berani Langsing Pui, diet bareng sobat langsing tanpa obat, dan media partnership Rinjing Desktop, wadah belajar desain yang mudah dan menyenangkan, Ibu Asik, PD jadi ibu rumah tangga, dan Karinta Utami, ibu sekolah lagi. Insya Allah setelah ini kita akan di WAG, kita akan ada challenge mengenai keseruan acara dan testimonial yang ada hadiahnya. Juga nanti ada sertifikat yang dibagikan setelah teman-teman semua, peserta semua mengisi form presensi yang dibagikan nanti di WAG. Oke, saya cek dulu. Oke, terima kasih atas ridhonya semuanya. Kita mundur 10 menit dari jadwal sebelumnya. Dan yang sedang mudik, yang sedang perjalanan, ataupun yang masih pagi, siang, sore, malam, atau persiapan buka, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Semoga bermanfaat mulai dari diri sendiri, keluarga, juga masyarakat luas. Terima kasih sudah menjadi bagian dari sahabat Puan Adaptif, dan insya Allah follow up berikutnya teman-teman nantikan di WAG Puan Adaptif ya. Salam dari tim Puan Adaptif, mohon maaf lahir batin atas kekurangan dan keterbatasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mesa. Terima kasih banyak Mbak Tami dan semua peserta. Selamat berbuka. Selamat berbuka puasa juga. Izin pamit. Silakan.